Hai adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ibu yakin kalian pasti sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran hari ini dapat bermakna bagi kita semua. Adik-adik, hari ini kita masuk pada pembelajaran kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia, sub tema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan macam-macam gerak otot dengan percaya diri. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf dengan tepat. Yang ketiga, dengan menggambar, siswa dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan ke dalam bentuk gambar cerita dengan disiplin. Yang keempat, dengan menggambar, siswa dapat menyebutkan organ gerak manusia dengan baik. Silahkan adik-adik kelas 5 bisa melihat materinya di buku siswa tema 1 halaman 113 sampai 121. Macam-macam gerak otot. Yang pertama, gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurun. Yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Yang keempat, gerak menjauhkan. Contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Yang kelima, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Yang keenam, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang ketujuh, gerak yang membengkokkan. Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, adik-adik sudah tahu kan berbagai macam gerak otot? Sekarang, termasuk macam gerak otot yang manakah gerak-gerak pada gambar berikut ini? Silakan adik-adik perhatikan gambar-gambar ini dengan seksama ya. Gambar pertama, gerak apakah itu? Iya, betul sekali adik-adik. Gambar pertama yaitu gerak meluruskan. Gambar kedua, iya betul sekali, itu gerak menurunkan. Gambar ketiga, apakah itu? Iya, gambar ketiga gerak membengkokkan. Gambar keempat, iya betul sekali, menjauhkan. Gambar kelima, iya sama juga menjauhkan. Gambar keenam, iya gerak mendekatkan. Wah, adik-adik semua hebat ya dalam menjawab. Fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia. Namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimanakah cara kita menjaga kesehatan otot? Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Yang kedua, melakukan peregangan. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang kelima, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat. Yang keenam, meringankan nyeri otot. Nah, adik-adik, ayo kita membaca bersama-sama bacaan tentang Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Silahkan adik-adik membaca
di buku tema halaman 117 sampai halaman 118. Setelah itu, ayo kita temukan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, setelah kalian membaca, ayo kita sama-sama temukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, dalam bacaan Aderai itu terdapat 7 paragraf. Kita mulai dari paragraf 1 ya. Ide pokok dari paragraf 1. Aderai adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga di dunia. Paragraf kedua, pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Paragraf ketiga, Aderai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Paragraf keempat, prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Paragraf kelima, prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Paragraf keenam, berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Paragraf ketujuh, setelah pensiun sebagai atlet, Aderai masih tetap berkecimpung dalam bidang binaraga. Adik-adik sudah membaca bacaan tersebut kan? Sekarang kalian buatlah gambar cover tentang bacaan yang berjudul Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Namun sebelumnya Ibu minta kalian coba ingat kembali unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat gambar cover. Nah, unsur-unsur dalam gambar cover. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Selanjutnya, ragam desain. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Yang kedua, desain penuh warna dan gambar. Nah, itu adik-adik bisa memilih antara keduanya ya. Adik-adik, dengan mempelajari organ gerak manusia, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Sehingga kita harus bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Adik, pernahkah kamu memikirkan tentang orang tuamu? Orang tuamu adalah orang yang bekerja keras. Ayahmu setiap hari bekerja untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluargamu. Ibumu mulai dari pagi hingga larut malam bekerja mengurusimu, mengurus ayahmu, dan mengurus rumah. Bayangkan betapa lelahnya mereka. Bayangkan betapa lelahnya otot-otot mereka. Untuk membantunya, berkenankah kamu untuk memijiti mereka setiap ayahmu pulang kerja atau setiap ibumu beristirahat? Kamu mau kan? Nah, cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah berpartisipasi aktif. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita kembali menghadap Tuhan dalam doa agar apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat.